Salam saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini saya akan membahas tentang satu topik, yaitu hidup bahagia. Tentu saya dan saudara punya harapan untuk hidup bahagia, sebab setiap kita rindu untuk membahagiakan istri kita, orang tua kita, dan anak-anak kita. Nah, apa itu bahagia? Di dalam Kamus Bahasa Indonesia mendefinisikan tentang bahagia itu perasaan senang dan tentram. Nah, bagaimana bahagia menurut kebenaran firman Tuhan? Nah, hari ini saya mengajak kita membaca firman Tuhan bersama-sama yang terambil di dalam Kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-6. Demikian kata firman Tuhan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, dan jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudara-saudaraku, di dalam pembacaan ini dijelaskan tentang siapa itu orang fasik. Orang fasik adalah orang yang berjalan menurut keinginannya sendiri. Ada dua kesukaan, ada dua hobi orang fasik, yaitu berdiri di jalan orang berdosa, dan yang kedua adalah suka duduk dalam perkumpulan orang pencemooh. Haleluya, haleluya. Sehingga firman Tuhan menjelaskan bahwa kebahagiaan orang fasik tidak sama seperti orang benar. Karena itu orang fasik kebahagiaannya seperti sekam yang ditiupkan angin. Artinya bahwa kebahagiaan orang fasik hanya sementara. Kebahagiaan orang fasik tidak bertahan lama, dan hanya sesaat kebahagiaan itu hilang. Dan apa yang dibangun oleh orang fasik, yaitu dosa dan cemooh, itulah yang menjadi hukuman atas hidupnya, sehingga jalan hidupnya menuju pada kebinasaan. Nah, bagaimana saudara-saudaraku supaya saya dan saudara hidup bahagia, sehingga kerinduan kita membahagiakan anak kita, istri kita, orang tua kita itu bisa terkabul, itu bisa terwujud. Nah, hari ini kita melihat langkah pertama untuk kita bisa hidup bahagia, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, yaitu di dalam ayat pertama dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik. Artinya bahwa untuk bisa bahagia, hidup kita harus benar di mata Tuhan. Hidup yang benar adalah berjalan menurut kehendak Tuhan, berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Salah satu contoh, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, orang yang hidup benar pada zaman itu, di mana zaman itu adalah zaman yang penuh dengan kejahatan, yaitu zaman Nuh. Sehingga Tuhan melenyapkan seperempat manusia di bumi ini melalui air bah. Namun Tuhan membiarkan Nuh hidup dan keluarganya selama-lamanya. Haleluya. Di dalam Kejadian pasal 6 ayat 9,
Kejadian pasal 6 ayat 9 dikatakan, inilah riwayat Nuh, adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Di zaman Nuh, di sekitar Nuh penuh dengan kejahatan, tetapi Nuh hidup benar di hadapan Tuhan. Nuh hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nuh berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga Nuh lah orang yang mengalami kebahagiaan dari Tuhan itu sendiri. Haleluya. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, untuk kita bisa mengalami kebahagiaan, hiduplah benar di mata Tuhan, sama seperti Nuh telah hidup di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, di dalam ayat yang kedua pada Mazmur pasal 1 ayat 2 dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, langkah kedua, orang yang hidup benar kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Untuk bisa bahagia, harapan kita untuk bisa bahagia dan kerinduan kita bisa terwujud membahagiakan orang tua, istri, anak-anak kita, dan kebahagiaan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua adalah kesukaan orang benar ialah merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Nah, apa itu Taurat Tuhan? Saudara-saudaraku, dalam Ulangan pasal 27. Ulangan pasal 27 ayat 3 dikatakan demikian, lalu pada batu itu haruslah kau tuliskan segala perkataan hukum Taurat ini, sesudah engkau menyeberang, supaya engkau masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Haleluya. Firman Tuhan atau Taurat Tuhan diperintahkan Tuhan untuk dituliskan kepada umat-umat Israel, agar firman ini menjadi penuntun. Taurat Tuhan ini menjadi kebenaran yang menuntun mereka untuk bisa memasuki, menduduki tanah perjanjian, tanah yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel dari turun-temurun. Dan Taurat Tuhan disampaikan berulang-ulang kali oleh Musa, agar Taurat Tuhan itu menjadi penuntun bagi bangsa Israel. Saudara-saudaraku yang terambil juga di dalam kitab Mazmur pasal 19 ayat 7. Kitab Mazmur pasal 19 ayat 7. Demikian kata firman Tuhan, Taurat itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Saudara, Taurat Tuhan itu sempurna, adalah kebenaran yang sempurna. Karena itu, saudara, Taurat itu yang menyegarkan jiwa kita. Orang yang kesukaannya pada Taurat Tuhan, itulah yang menyegarkan jiwanya. Taurat itu memberikan hikmat bagi saya dan saudara yang tidak berpengalaman dalam hal bahagia. Karena melalui Taurat Tuhan, melalui kesukaan kita pada Taurat Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang mahir dalam mengalami kebahagiaan itu sendiri. Haleluya, haleluya. Saudara, sehingga di dalam Mazmur pasal 1 ayat
3 dikatakan keadaan orang benar, keadaan orang yang bahagia sesuai dengan prinsip firman Tuhan itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Artinya kebahagiaan orang benar itu seperti pohon, akan terus berakar, bertumbuh, dan tidak pernah layu, tidak akan pernah berhenti. Turun-temurun generasi kita menyaksikan dan mengikuti, melakukan, mempraktekkan, sehingga kebahagiaan itu terus dari generasi ke generasi, sehingga kebahagiaan itu bersifatnya adalah abadi. Sehingga lewat hidup kita, kebahagiaan yang kita alami itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pada ayat 6a dikatakan Tuhan mengenal jalan orang benar. Tuhan mengenal jalan orang benar. Kebahagiaan orang benar dibangun di atas kebenaran firman Tuhan. Itulah yang disukai Tuhan, itulah yang dirindukan Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, saya mendorong saudara, mari bangun dasar yang benar agar hidup kita menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita dapat memuliakan Tuhan melalui dasar yang kita bangun di atas kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita menjadi berkat bagi semua orang melalui kebahagiaan yang kita miliki. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.